Salam, jumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Gordon Huta Barat dengan basis pelayanan di GKI Kota Wisata. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami, supaya apa yang kami boleh renungkan membawa berkat bagi diri kami, tapi juga bagi sesama. Roh Kudus menolong dan bekerja pada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan saya sampaikan di dalam Filemon, karena ada satu pasal saja. Filemon ayat 8-16. Demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai seorang hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah kekasih, tema yang mau disampaikan pada saat ini adalah dengan rendah hati memberikan perhatian bagi orang lain. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun orang lain, latar belakang apapun, bagi kita mereka adalah harus dianggap sebagai orang yang penting. Terlebih kalau mereka menderita, kalau mereka mengalami pergumulan dan juga penderitaan yang lain. Sebagai orang percaya dan menjadi saksi Tuhan, kita harus ambil bagian di dalamnya dengan memberikan perhatian, memberi hati, memberi hidup kita, tenaga kita. Tetapi saudara, hal seperti ini bagi kebanyakan orang adalah sesuatu yang percuma. Terutama kalau kita mau berbuat sesuatu sampai mengorbankan tenaga, uang, waktu, hidup kita hanya untuk menunjukkan perhatian bagi orang-orang yang gak layak, yang jahat, yang hina, yang lemah, yang terpinggirkan. Tidak ada kebanggaan pada diri mereka. Lalu kenapa kita harus memberikan perhatian buat mereka? Saudara, tentulah sebagai orang percaya kita tidak demikian, kan? Bagi Tuhan, manusia itu adalah rendah, hina, kotor. Kenapa? Karena berdosa. Tetapi bagi Tuhan, ia sampai rela meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, bahkan di dalam Yesus Kristus. Ia berkorban, ia menderita, mati di salib. Dan dalam perayaan Hari Paskah yang lalu, Yesus menang, ia hidup. Kesemuanya itu dia nyatakan dan dia berikan bagi manusia tanpa kecuali. Siapapun, karena di mata Tuhan semua manusia adalah berdosa, tidak ada seorang pun yang benar. Tapi Tuhan mau menolong kita. Dia mau membela kita, dia mau mengasihi kita, menyelamatkan kita. Dan satu orang bagi Tuhan adalah penting untuk diselamatkan. Oleh karena itu, sesudah kekasih, belajar dari Paulus.
ungkapan tadi satu orang itu penting, benar-benar dia sudah dinyatakan. Seorang budak, seorang pelarian, seorang yang melakukan kejahatan adalah orang yang tidak ada sedikit pun untuk dibanggakan. Apalagi pada saatnya ketika ia di penjara, ngapain juga kita peduli. Tapi Paulus ketika dipertemukan dalam penjara, ia sudah menjadikan Onesimus sebagai orang yang penting dan berkenan di dalam hatinya. Dianggap sebagai anakku, kata Paulus. Bahkan juga bagian yang lain, dia yaitu buah hatiku. Kekasih dalam Tuhan Yesus, tetapi bagi Paulus, Onesimus yang sudah bertobat, yang sudah percaya kepada Kristus melalui penginjilan Paulus di penjara, tidak layak, nggak pantas Onesimus yang masih muda itu berada dalam penjara. Lebih baik dia melayani kembali kepada Tuhannya yang lalu. Dan oleh karena itu, saudara, Filemon yang sangat dikenal oleh Paulus tidak menggunakan otoritasnya atau kewibawaannya. Dia bisa saja meminta kepada Filemon, ayo terima ini Onesimus, kamu harus manut, kamu harus nurut, karena aku yang memintanya. Tetapi Paulus tidak menggunakan itu. Dia dengan kerendahan hati memohon kepada Filemon, terima Onesimus ini. Terima kembali menjadi seorang yang merdeka, menjadi seorang yang sebagai saudara yang kekasih, bukan dilihat lagi sebagai seorang hamba, apalagi mengingat akan kejahatannya, kelakuannya yang tidak benar. Singkirkan itu. Sekarang harus dengan sukacita. Sebab Onesimus akan lebih baik bersama dengan Filemon, karena dia akan berguna bersama-sama dengan Filemon, tetapi dalam kapasitas hubungan bukan sebagai tuan dan hamba, tetapi sebagai saudara-saudara yang saling mengasihi. Saudara, kenapa Paulus melakukan itu? Saya percaya dia meneladani Kristus. Dan oleh karena itu kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama, meneladani Kristus, belajar dari Paulus. Bagaimana kita memberi hati, waktu, tenaga, dan perhatian kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak orang-orang yang terpinggirkan, yang lemah tak berdaya. Siapa yang menolong mereka? Adakah orang yang akan memberikan perhatian itu? Jikalau tidak, sungguh celaka hidup mereka. Oleh karena itu, jangan biarkan hidup kita larut di dalam sebuah semangat EGP, emangnya gue pikirin, apalagi mengedepankan ego kita. Kita adalah harus menjadi bagian bagi orang lain, sebab kasih itu peduli, kasih itu memperhatikan, kasih itu berbuat sesuatu yang berguna. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin ketika orang-orang yang mendapatkan perhatian kita, ketika mereka lemah dikuatkan, ketika mereka tak berdaya terangkat, saya yakin dalam hidup mereka ada kedamaian, ada sukacita, ada sejahtera. Ketika mereka boleh merasakan itu, bukankah kita boleh bersyukur, turut juga bersukacita? Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita boleh melakukan ini. Dan semuanya hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki kerendahan hati kita. Dengan kerendahan hati kita, karena kita sudah diangkat oleh Kristus, ditinggikan di dalam Kristus, maka ketika kita hadir dimanapun kita berada, jangan meninggikan diri, tetapi justru merendahkan hati dan mau berbuat sesuatu yang berguna, yang bermakna bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi orang-orang yang tak berdaya. Tuhan mereka sedang menantikan uluran tangan kita, dan Tuhan menginginkan kita boleh menjadi alatnya. Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Paulus, belajar dengan meneladani Kristus yang memberikan perhatian, kepedulian kepada dunia, sehingga dunia diselamatkan, bukan dibinasakan karena maut. Oleh karena itu Bapa,
Biarlah Engkau menjauhkan kami dari keegoan kami. Jauhkan kami dari hati yang tak peduli. Biarlah kami boleh memiliki hati, supaya kami dimanapun berada, kami selalu mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati gereja, berkati setiap orang di atas bumi ini, agar kami selalu terus berjuang menciptakan kedamaian, sejahtera, dan sukacita. Semuanya hanya bisa dilakukan kalau satu dengan yang lain boleh saling memberikan perhatian di dalam cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.